Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayinta Fauzi Aulia dari kelas 10 RPLT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan codingan untuk proyek kejuruan atau bisa disebut juga dengan ujian unit kompetensi. Jika nanti saat pelaporan terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan selamat menonton. Bye-bye. Dalam kode JavaScript tersebut, terdapat deklarasi array kursi yang memuat 5 nama orang, sehingga diartikan bahwa saat ini kursi tersebut diisi oleh 5 nama orang tadi. Di bawahnya terdapat function cek kursi 01 dengan parameter array kursi ruang tunggu, di mana dalam function tersebut terdapat let kursi kosong yang memuat array kosong untuk menyimpan nomor kursi yang tidak terisi. Kemudian terdapat perulangan for dari 0 sampai jumlah kursi. Jika data di kursi tersebut kosong atau null atau undefinite, maka dianggap kursi kosong, sehingga akan ditambahkan ke array kursi kosong dengan format kursi 1, kursi 2, dan seterusnya. Terdapat return kursi kosong yang digunakan untuk mengembalikan daftar kursi yang kosong ke pemanggil fungsi. Lalu untuk menampilkan program menggunakan konsol log dengan menampilkan teks yaitu cek kursi kosong. Untuk menyimpan hasil pengecekan yaitu dengan memanggil fungsi cek kursi 01 dan menyimpan hasilnya pada variabel hasil. Lalu terdapat percabangan untuk menampilkan hasil, yaitu mengecek apakah tidak ada kursi kosong. Jika semua kursi terisi, maka menampilkan pesan yaitu semua kursi sudah terisi. Namun, jika ada kursi kosong, maka akan ditampilkan kursi mana saja yang masih kosong. Untuk cek kursi 02 sama saja dengan cek kursi 01, yaitu pertama-tama menampilkan variabel kursi 2, function cek kursi 02, perulangan for, return kursi 02, konsol log, let hasil 2 yang menampilkan cek kursi 02, dan percabangan. Dan ini untuk hasil outputnya. Untuk di soal nomor 1 bagian B ini terdapat variabel array kursi yang mewakili 5 kursi di ruang tunggu dan semua kursinya masih kosong. Lalu terdapat variabel array pilih yang berisikan daftar pasien yang akan mencoba memilih kursi. Kemudian di bawahnya terdapat function yang bernama pilih kursi dengan parameter array, nama, dan nomor. Di dalam function terdapat if array includes nama yang akan menampilkan peringatan jika nama pasien sudah ada di array, dan jika belum, diperbolehkan untuk daftar lagi. Pada if nomor kurang dari 1 atau nomor lebih dari array length, akan mengecek apakah nomor kursi sudah valid, yaitu antara 1 sampai dengan 5. Namun jika tidak valid, akan menampilkan pesan bahwa kursi hanya tersedia sejumlah tertentu. Di if array nomor min 1 tidak sama dengan undefinite, maka akan menampilkan sebuah peringatan jika kursi yang sudah dipilih telah ditempati. Di bawahnya terdapat array nomor min 1 sama dengan nama. Kode tersebut akan menampilkan pesan keberhasilan jika nomor pasien yang telah memilih kursi untuk diduduki telah valid. Dilanjut dengan array every, kursi lebih dari sama dengan kursi tidak sama dengan undefinite, akan menampilkan sebuah pesan bahwa tidak ada kursi kosong lagi jika semua kursi sudah terisi. Sedangkan return array akan mengembalikan semua data terbaru kursi jika telah diproses keseluruhan. Pada kasus 1 akan menggunakan variabel array pilih, di mana array kursi yang digunakan atau yang diisikan bukan yang sebenarnya, sehingga tidak akan berhasil karena kursinya bukan undefinite dan namanya belum terdaftar. Untuk kasus kedua, di situ pasien memilih kursi dengan nomor 9, padahal hanya menyediakan 5 kursi, maka hasilnya ditolak karena kursi tidak valid. Pada kasus ketiga ini, pasien memilih kursi nomor 2 yang masih kosong, sehingga menampilkan output berhasil bahwa pasien duduk di kursi nomor 2. Pada kasus terakhir ini, pasien bernama Adi mencoba duduk lagi di kursi yang sama, sehingga hasilnya ditolak karena Adi sudah terdaftar pada kursi tersebut, dan ini untuk hasil outputnya. Pada soal nomor 1 bagian C terdapat function dengan nama panggilan pasien yang menerima 2 parameter yaitu array kursi ruang tunggu dan juga nama pasien. Dalam function terdapat if yang digunakan untuk mengecek apakah semua kursi kosong. Di situ menggunakan every untuk mengembalikan true jika semua elemen memenuhi kondisi undefinite. Jika iya, maka akan menampilkan pesan tidak ada pasien yang menunggu.
Dilanjutkan dengan mencari posisi indeks pasien dalam array. Jika tidak ditemukan, maka index of akan mengembalikan pada -1, sehingga di bawahnya kita melanjutkan penulisan kode yaitu if indeks sama dengan -1. Jika nama tidak ada di kursi, maka akan menampilkan sebuah pesan, yaitu pasien dengan nama tersebut tidak ditemukan. Setelahnya, dilanjutkan dengan menuliskan kode yaitu array kursi ruang tunggu indeks sama dengan undefinite, sehingga diartikan bahwa pasien yang telah dipanggil, kursinya akan dikosongkan secara otomatis. Dan setelah mengalami perubahan, data array akan dikembalikan dengan menggunakan return array kursi ruang tunggu. Di sini terdapat 3 kasus. Pada kasus pertama terdapat variabel array kursi yang memuat 5 data undefinite, sehingga bisa diartikan bahwa semua kursi sedang kosong, sehingga pada console log akan menampilkan pemberitahuan yaitu tidak ada pasien yang sedang menunggu panggilan. Pada kasus kedua ini, terdapat variabel array pilih yang memuat 5 nama orang pasien. Di sini, nama pasien Adi ditemukan dan dipanggil, sehingga secara otomatis kursi Adi langsung dikosongkan, dan tersisa kursi yaitu dengan nama pasien Andi, Budi, Udin, dan Penny. Di kasus ketiga ini, menampilkan console log dengan panggilan pasien bernama Adi. Karena pasien bernama Adi tadi sudah dipanggil, sehingga di console log akan menampilkan hasil yaitu pasien dengan nama Adi tidak ditemukan. Dan ini untuk hasil outputnya. Di dalam file index HTML terdapat beberapa struktur HTML yang berada di body, antara lainnya yaitu seperti div class container yang akan menjadi wadah utama untuk seluruh program. Kemudian ada kode judul yaitu H3, lalu terdapat div class input container yang akan menjadi beberapa wadah untuk inputan-inputan yang berada di indeks HTML ini, seperti input text dan juga input to date. Lalu terdapat satu div class, yaitu button wrapper, yang membungkus button dengan berkelaskan save button. Dan yang terakhir terdapat unordered list, di mana nanti semua list atau yang akan ditampilkan pada li akan disimpan pada kode ini. Pada file script.js ini terdapat fungsi add text yang digunakan untuk menambahkan tugas dalam list jika seluruh kolom input sudah diisi. Dengan mengambil nilai dari input di HTML berdasarkan ID, kemudian nilai atau value dari input, dan untuk menghilangkan spasi pada JavaScript yaitu menggunakan trim, karena trim ini digunakan di JavaScript untuk menghilangkan spasi pada awal atau akhir di string. Tak lupa juga mengambil elemen daftar tugas atau UL yang ber-ID-kan text list, di mana nanti UL ini akan menyimpan seluruh tugas-tugas yang telah ditampilkan. Di sini terdapat percabangan if yang menggunakan and, di mana jika tidak memasukkan seluruh data kepada kolom input, maka kita tidak bisa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Sehingga kita diwajibkan untuk mengisi seluruh kolom input agar bisa melanjutkan ke proses menambahkan tugas. Kemudian dilanjut dengan kita membuat elemen untuk menambahkan tugas baru, yaitu dengan memasukkan kode const new text sama dengan dokumen create element li yang digunakan untuk menambahkan elemen atau tugas di item yang terbaru, dan di situ kita menggunakan text card untuk ditambahkan di CSS. Kemudian di bawahnya dilanjut dengan isi HTML dari tugas yang ada pada kode new text inner HTML. Pada inner HTML ini terdapat div class text content yang memuat beberapa elemen di dalamnya, yaitu terdapat div class from text yang menjadi wadah atau selimut bagi input type checkbox. Lalu terdapat div class text detail untuk menjadi wadah atau selimut bagi beberapa elemen di dalamnya seperti p-class subject style 1, p-class title style 2, dan juga p-class do style 3. Lalu di bawahnya terdapat span class batch, status batch, di mana nantinya hal ini akan ditampilkan saat di style programnya. Dan yang terakhir terdapat div class delete wrapper,
di mana delete wrapper ini digunakan untuk membungkus elemen button yang berkelaskan delete button, dan di dalam elemen button ini terdapat icon sampah serta tulisan hapus. Dilanjutkan dengan penulisan kode text list append child new text, di mana ini digunakan untuk memasukkan tugas baru ke dalam UL beridkan text list. Terdapat text input value yang berpetik 1 tapi kosongan, sehingga digunakan untuk mereset input dan dapat menambahkan tugas baru kembali. Karena di awal terdapat percabangan if, maka terdapat percabangan else, dan di else ini terdapat alert jika seluruhnya belum diisi, maka akan muncul pemberitahuan harap isi semua kolom tersebut. Lalu di bawahnya terdapat fungsi remove text button yang terbungkus pada kode const text item button closes li text item remove kosongan, dan ini digunakan untuk menghapus elemen yang kita inginkan untuk dihapus. Dan yang terakhir yaitu menampilkan fungsi toggle complete checkbox, di mana jika kita mengklik checkbox, maka kita secara otomatis dan memunculkan badge selesai akan menandai tugas tersebut sebagai selesai dengan garis coret. Namun jika kita tidak mencentang checkbox tersebut, maka coretan atau garis coretan tersebut hilang serta menyembunyikan badge selesai. Pada file main.css ini terdapat body, di mana body ini untuk menstyle keseluruhan dari program yang nantinya akan dimunculkan di browser, di mana di sini kita akan menstyle keseluruhan dari font, peletakan, background, dan juga ketinggian. Lalu terdapat kelas container, di mana kelas container ini untuk menstyle keseluruhan dari kontainer atau wadah yang membungkus seluruh elemen-elemen di dalamnya. Untuk judul yang terdapat pada H3 diberikan style juga dari color, besar fontsnya, dan juga jenis font yang digunakan, serta banyak lagi. Pada kelas input container ini kita juga memberikan style seperti display, flex direction, gap, alex item, margin bottom yang memisahkan dari kolom-kolom input satu sama lainnya. Lalu di bawahnya terdapat class input container input container button yang terdiri dari padding, font size, border radius, dan box sizing border box. Gunanya box sizing border box ini untuk agar seluruh elemen yang ada di program tidak melebihi kontainer. Lalu terdapat input type text dan juga input type text, di mana di sini kita menstyle dari border yaitu 1px solid dengan warna bakar triple C dan juga outline none. Lalu transition border color 0,3s. Lalu di bawahnya kita menstyle kembali untuk input type text dan juga input type text, namun yang lebih fokusnya, di mana nanti pada border color atau pada garis di inputnya itu berwarnakan garis bakar 1A BC 9C, sehingga nanti saat kita klik tombol atau kolom inputnya, nanti di pinggir-pinggir garisnya itu berwarnakan sesuai yang sudah kita inputkan di CSS. Lalu terdapat input dari details yang akan style dari display, flex direction, dan juga margin left. Lalu kita akan men-style juga input details, namun yang bagian style 1, di mana style 1 ini untuk men-style bagian judul di bagian list atau saat kita input di kolom yang disediakan. Untuk input details style 2 ini digunakan untuk men-style bagian nama tugas yang akan kita kerjakan, dan input detail style 3 ini digunakan untuk men-style bagian tulisan pada due date. Lalu di sini terdapat kelas save button, di mana di sini kita men-style dari background color, border, cursor, transition, width, dan juga border radius. Lalu di sini kita juga men-style button wrapper, di mana button wrapper ini digunakan untuk membungkus elemen button tadi. Ini juga
men-style save button hover, di mana hover ini digunakan agar saat kita klik tombol button dapat berubah warna, yaitu menjadi warna akar 2B022B. Juga kita berikan style, yaitu style yang berupa non dan juga padding yang berupa 0. Untuk test card kita juga men-style, yaitu dari padding, border radius, border left, background color, margin bottom, dan juga box shadow, di mana test card ini digunakan untuk membungkus seluruh hasil yang sudah kita inputkan di kolom input. Untuk men-style agar tampilan isi di dalam test card ini menjadi lebih enak dilihat, juga menggunakan style test content yang berupa display, list item, justify content, position, text alignment, di mana test konten ini digunakan untuk men-style agar tampilan di dalam test card tadi tampak lebih indah. Untuk stylist pada text details hanya menggunakan face grow. Namun pada text detail style 1 itu terdapat color, font weight, font size, margin, dan juga text decoration. Pada style text details style 2 dan juga style 3 sama saja, namun yang membedakan hanya di bagian color. Untuk status page kita juga memberikan stylist, yaitu terdiri dari position, background color, top, right, font size, padding, display, dan juga border radius. Untuk style pada kelas styled wrapper kita menggunakan stylist yang terdiri dari position, right, dan juga bottom. Kemudian untuk pada class styled bottom kita menggunakan stylist yang antara lain background, border, color, kursor, font size, dan juga text alignment. Dan yang terakhir yaitu terdapat stylist untuk from check, di mana di sini terdiri dari padding top, padding left, padding right, text alignment, dan juga transform. Dan inilah merupakan hasil output dari program pengerjaan proyek to-do list Upschool Text. Itulah tadi penjelasan mengenai laporan codingan saya untuk proyek kejuruan ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.